Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Beri Dwi Nur Islam dari kelas Informatika C angkatan 2022 dengan NIM 2202-137. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surakarta. Konteks penelitian. Konteks penelitian ini adalah mengenai pengaruh penerapan teknologi informasi pada usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Surakarta. UMKM merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian sebuah negara karena sumbangannya yang signifikan terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB serta penyerapan tenaga kerja. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi yang penting bagi UMKM ada pemasaran produk secara digital menggunakan e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan teknologi informasi khususnya e-commerce terhadap aktivitas dan kinerja UMKM di Kota Surakarta. Pengkajian terhadap manfaat dan hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan UMKM. Kenapa penting untuk diteliti? Topik ini penting untuk diteliti karena adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini menuntut pelaku UMKM untuk dapat mengadopsi teknologi tersebut agar tetap dapat bersaing. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu menyelesaikan masalah-masalah yang ingin diselesaikan, yaitu yang pertama, apakah dampak dari pemanfaatan teknologi informasi bagi pelaku UMKM di Kota Surakarta? Yang kedua, kendala-kendala apa yang dihadapi pelaku UMKM di Kota Surakarta dalam pemanfaatan teknologi informasi yang menunjang kegiatan usahanya? Serta saya akan menjelaskan berdasarkan jurnal tujuan spesifik dari penelitian ini. Adalah yang pertama, mengetahui seberapa besar pemanfaatan teknologi informasi khususnya e-commerce di kalangan pelaku UMKM di Kota Surakarta. Dan yang kedua, mengetahui dampak yang dirasakan pelaku UMKM atas pemanfaatan teknologi informasi terhadap aktivitas dan kinerja usaha mereka. Dampak yang diteliti antara lain peningkatan jumlah pesanan, peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, dan penambahan konsumen. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kendala-kendala apa yang dihadapi pelaku UMKM di Kota Surakarta dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan usaha, khususnya dalam pemasaran melalui e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan teknologi informasi di kalangan pelaku UMKM di Kota Surakarta untuk menunjang kegiatan usahanya dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Dengan mengetahui dampak dan kendala penggunaan teknologi informasi bagi UMKM, diharapkan akan memberikan masukan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi serta mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UMKM. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup dan batasan penelitian. Mulai dari ruang lingkup, yang pertama adalah fokus pada pemanfaatan teknologi informasi khususnya e-commerce untuk kegiatan pemasaran produk UMKM. Dan yang kedua, pelaku UMKM yang diteliti terbatas pada berlokasi di Kota Surakarta.
Batasan penelitian yang pertama adalah jenis teknologi informasi yang diteliti hanya e-commerce melalui media sosial, platform, chatting, website, dan marketplace. Yang kedua, objek penelitian hanya pelaku UMKM yang aktif menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan usahanya. Dan yang ketiga, cakupan dampak hanya terhadap aktivitas dan kinerja usaha pelaku UMKM seperti jumlah pesanan, produksi, pendapatan, dan konsumen. Yang terakhir, analisis kendala hanya terfokus pada aspek internal pelaku UMKM dan penguasaan teknologi. Dengan batasan tersebut, peneliti hanya mengkaji pemanfaatan e-commerce bagi pemasaran UMKM di Kota Surakarta saja, tanpa melibatkan penggunaan teknologi lain ataupun cakupan pengaruh yang lebih luas. Hal ini untuk menjaga fokusnya penelitian. Slide selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan. Di jurnal ini menggunakan jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara mendalam atau bisa juga disebut in-depth interview. Yang kedua, observasi lapangan. Yang ketiga, wawancara terstruktur. Yang keempat, fokus grup diskusi atau FGD. Dan jenis data yang digunakan itu ada dua, yaitu yang pertama, data primer melalui wawancara dengan informan UMKM. Dan yang terakhir, data sekunder dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta. Dari penelitian ini, para peneliti membutuhkan informan 120 pelaku UMKM yang aktif menggunakan TI. Di sini saya akan menjelaskan alasan untuk pemilihan metode dalam penelitian ini, yaitu yang pertama untuk memahami dan menguraikan dampak serta kendala secara mendalam dan terperinci. Yang kedua, memudahkan pengumpulan data primer secara langsung dari informan. Dan yang terakhir, metode kualitatif dianggap tepat untuk menjawab tujuan deskriptif penelitian. Dengan demikian, metode kualitatif dianggap paling sesuai dengan sifat penelitian untuk mendeskripsikan fenomena penggunaan TI oleh UMKM secara alami di lapangan tanpa manipulasi variabel penelitian. Apakah penelitian ini relevan? Menurut informasi yang tersedia dalam jurnal, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dampak dan kendala pemanfaatan teknologi informasi oleh pelaku UMKM di Kota Surakarta. Penelitian ini tidak mengembangkan atau menguji suatu sistem tertentu, oleh karena itu tidak terdapat informasi mengenai arsitektur atau alur sistem yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini hanya mengumpulkan dan menganalisis data secara kualitatif tanpa menggunakan atau mengembangkan suatu sistem tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, wawancara terstruktur, dan FGD kepada pelaku UMKM sebagai subjek penelitian untuk mengungkapkan dampak dan kendala pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan informasi, penelitian ini bersifat untuk mengetahui situasi lapangan
tanpa menguji atau mengembangkan sistem tertentu. Oleh karena itu, tidak ada penjelasan mengenai arsitektur sistem yang digunakan karena penelitian ini tidak membutuhkannya. Fokus penelitian adalah data kualitatif yang diperoleh dari subjek penelitian. Lalu slide berikutnya adalah dataset yang digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu data primer. Yang pertama data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Berdasarkan informasi yang tersedia dalam jurnal, dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui satu, wawancara mendalam kepada 120 UMKM di Kota Surakarta, dan yang kedua, observasi lapangan terhadap pelaku UMKM, yang ketiga, wawancara terstruktur, yang keempat, FGD. Lalu data sekunder dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta meliputi hanya satu, yaitu jumlah pelaku UMKM di Kota Surakarta. Lalu berikutnya, karakteristik penting dataset, yaitu yang pertama, data dikumpulkan secara kualitatif melalui wawancara dan observasi untuk memahami hal-hal mendalam dan terperinci. Yang kedua, sekunder. Data sekunder untuk melengkapi informasi demografis jumlah UMKM di wilayah penelitian. Dan yang ketiga, dataset kuantitas. Dataset kuantitas kecil hanya 120 responden, tetapi bersifat kualitatif untuk bertujuan deskriptif penelitian. Yang keempat, sumber data berasal dari subjek penelitian langsung, yaitu pelaku UMKM di Kota Surakarta. Skenario yang digunakan untuk menguji hipotesis atau sistem seperti yang saya jelaskan di awal, karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, jadi tidak ada skenario yang digunakan untuk menguji hipotesis atau sistem ini. Berikutnya memasuki kesimpulan. Kesimpulan yang saya miliki adalah yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi khususnya e-commerce memberikan dampak positif berupa peningkatan jumlah pesanan, produksi, pendapatan, dan konsumen bagi pelaku UMKM di Kota Surakarta. Dan yang kedua, kendala utama dalam pemanfaatan teknologi informasi berasal dari faktor internal, yaitu belum adanya pemisahan fungsi manajemen, produksi, dan pemasaran, serta kemampuan penguasaan teknologi pelaku UMKM yang terbatas. Saran yang pertama, perlu adanya pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penguasaan teknologi informasi. Dan yang kedua, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam memberikan dukungan fasilitas, pembiayaan, dan pelatihan penguasaan teknologi bagi UMKM. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya dapat melibatkan jumlah sampel yang lebih besar, mengukur indikator kinerja yang lebih luas, serta mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi adopsi teknologi pada UMKM. Cukup sampai di sini presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.